Bagaimana mengenali tren lebih mudah? Tren itu ciri-cirinya dia mulai akan bergerak sesuai trennya atau akan mulai tren ketika ditandai dengan dua puncak, dua lembah, dua puncak, dua lembah, dua puncak yang menuju ke atas, 1, 2, 3, 4, dua puncak, ini satu, ini puncak satu, ini puncak yang kedua, ini lembah yang satu, ini lembah yang kedua. Jadi kalau dia bergerak naik, maka dua puncak, dua lembah itu menuju ke atas. Jadi swingnya ini menuju ke atas atau lebih tinggi. Swing high-nya lebih tinggi, swing low-nya lebih tinggi. Maka ini minimal terbentuk satu tren. Dia akan bergerak naik, cenderung bergerak naik. Kalau kita hitung di sini 1, 2 koreksi, 3 naik lagi, 4 koreksi namanya. Koreksi ini artinya belum bisa menciptakan low yang lebih rendah lagi. Kalau dia naik, dia masih di atas. Sehingga dari sini nanti ketika dia sudah mulai terkonfirmasi naik lagi warna hijau, maka disinilah entry yang paling valid. Sementara ketika dua puncak, dua lembah yang menuju ke bawah, naik, turun, koreksi, naik lagi. Nah, jadi nanti hitungannya begini ya. Hitungannya kalau kita melihat atau kita menandai, ini puncak, ini lembah, ini juga lembah. Puncak yang menuju ke bawah, lembah yang menuju ke bawah, ini satu puncak, ini dua puncaknya, ini satu lembah, ini dua lembahnya. Dia lebih condong ke bawah ya, dari puncaknya menuju ke bawah, maka disebut dengan tren turun. Ciri-cirinya iya, dua puncak, dua lembah tadi yang menuju ke bawah. Kalau kita hitung turun ini 1, koreksinya ini 2, break turunnya ini 3, koreksi lagi 4. Maka ketika sudah terpenuhi di sini, sudah mulai merah, ini sell yang valid di sini. Diingat, ketika naik itu lebih mudah kita memahami dengan huruf M yang menuju ke atas. Ini naik ya. Kalau turun, ini lebih cenderung ke huruf W yang menuju ke bawah. Nah, jadi begitu nanti mulai terbentuk pola itu, maka kita rangkai, kira-kira terbentuk enggak polanya. Jadi begitu dia turun, koreksi, turun lagi break di sini, koreksi mendekati di sini, dia akan kembali turun. Oke, saya coba untuk berikan contohnya. Yang tadi diilustrasikan di sini. Pertama kita lihat dari tren besar ya, naik. Kemudian turun, kemudian naik. Karena ini cukup besar, kita menunggu break di sini kan masih lama. Tapi tetap hitungannya. Ya, kita melihat dia membentuk pola yang terkecil ya. Turun, koreksi naik, dia tidak lebih tinggi dari high-nya di sini. Kemudian break supportnya, terhenti, kembali koreksi. Koreksi mendekati di sini. Jadi koreksi mendekati area resisten di sini. Maka tadi sudah terbentuk huruf W di sini atau di sini sama. Ini huruf W yang menuju ke bawah. Kalau turun itu W yang cenderung turun, ya, cenderung menuju ke bawah begini. Atau swing low-nya turun, swing high-nya turun. Nah, hitungannya tetap tadi yang turun ini 1, yang ini kedua, koreksinya. Kemudian break lagi, ini 3, kemudian koreksi lagi, ini 4. Sudah terpenuhi 4, berarti tinggal tunggu koreksi, tunggu konfirmasi turun. Jadi kalau sudah naik, tunggu konfirmasi turun. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasi itu bisa pola candle, engulfing, bisa doji, bisa hammer dan sebagainya, pola candle itu, atau kita kemarin menggunakan ciri-ciri pembalikan. Apa itu ciri-ciri pembalikan? Ada rejeksi, ada loss momentum, ada perubahan warna dan sebagainya. Ini berada di area resistennya. Jadi kita baru perkecil begini. Nah, ketika sudah mulai naik, kemudian memantul, kemudian mulai mencoba naik lagi, mulai ada konfirmasi, ada candle yang berubah warna, yang warna itu sudah lebih dari setengahnya, maka ada potensi dia bergerak turun. Setelah merah ini terpenuhi atau merah ini sudah terkonfirmasi, ya, kita bisa entry sesudahnya. Di sini kita sell,
resiko atau SL taruh di atas resisten di sini. Targetnya idealnya memang di sini. Cuma kalau kita hitung di atas 700 ya jangan terlalu tinggi. Ini 1000 lebih jangan. Berarti kira-kira kisaran di sini. Kenapa enggak boleh? Ya kita cari probabilitas yang lebih cepat. Karena dia akan bergerak turun. Nah, setelah koreksi kemudian dia ada konfirmasi, dia akan turun lagi begini. Akan turun lagi. Coba kita lihat ke bawah ya. Kalau dia sudah turun bagaimana? Kalau sudah turun bagaimana? Maka nanti akan kembali koreksi ya. Sama, nanti akan membentuk satu pola berikutnya atau pola baru lagi. Sudah terpenuhi, maka dia bisa koreksi sampai di sini atau di sini ya koreksinya. Mampu enggak? Kalau enggak mampu bisa jadi dia hanya dekat, ternyata dekat sini, maka ngitungnya mulai dari sini lagi nanti. Bukan dari ujung atas, beda lagi. Turun, naik koreksi, kemudian turun lagi dilihat. Break di sana lebih rendah dari ini, kemudian koreksi naik lagi mendekati di sini, maka kalau terkonfirmasi dia akan kembali turun lagi. Jadi ngitungnya dari sini karena satu terpenuhi yang di atas. Yang ini selesai. Maka ngitungnya dari break di sini, koreksi, turun lagi, koreksi huruf V terbentuk lagi. Sudah ada konfirmasi di sini, tinggal entry sell. Resiko taruh di atas resisten. Targetnya yang terdekat di swingnya di sini. Kita tinggal hitung. Kalau misalkan kurang ya kita turunkan. 600 cukup ya, sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang berikutnya kita lanjut lagi. Nah, setelah break ini apakah nanti bisa membentuk pola lagi? Bisa, mulai dari sini karena sudah break selesai di sini. Ini mulai di sini. Saya coba tandai dengan warna berubah ya. Oke, saya tandai dengan warna ungu ya. Ini bentuk dari selesainya satu tren tadi ya. Nanti kalau ini terkoreksi turun lagi bisa membentuk tren seperti ini lagi. Nah, kenyataannya kita lihat ya. Di sini mulai naik ya. Mulai naik. Oke, kita perhatikan kemudian turun. Dia naik memang tidak membentuk swing high yang baru ya, tidak lebih tinggi dari sini. Kemudian swing low-nya kita lihat juga tidak lebih rendah dari sini. Perhatikan kalau dia lebih tinggi maka bisa jadi nanti akan berbalik ya. Kalau tadi W nanti bisa jadi M begini. Nah, dengan catatan M itu harus break. Setelah break koreksi. Nah, ini M namanya. Berikutnya baru naik lagi. Oke, kita coba lihat koreksi turun kemudian naik lagi. Swing high-nya terlalu mepet untuk dijadikan sebagai dasar dia membentuk swing high yang baru. Bahkan ini terlalu mepet ini bisa dianggap sebagai konsolidasi sama. Ya, kalau yang valid itu paling enggak begini. Nah, beginilah. Ini kan jauh. Nah, sekarang di bawah ini mendekati sumbunya, bayangkan di sini terlalu dekat. Nah, makanya nanti kalau ketemu kasus-kasus begini, maka lebih berhati-hati ya.